Halo everyone, welcome back to Lia Afifa English Class. Bagi kalian yang baru bergabung di channel Miss, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas materi bahasa Inggris. Dan materi kita pada hari ini adalah tentang countable dan juga uncountable noun, atau benda-benda yang bisa dihitung dan benda-benda yang tidak bisa dihitung. Langsung saja kita bahas countable noun, alias benda yang bisa dihitung. Di sini Miss punya dua contoh. I eat a banana every day. Satu lagi, I like bananas. Nah, penjelasannya ada di bawah ini adik-adik. Banana di atas adalah benda yang bisa dihitung. Benda yang bisa dihitung dapat berbentuk singular atau plural. Bagi adik-adik sekalian yang mungkin belum tahu apa sih singular dan plural, bisa melihat video Miss pada link pojok kanan atas ini ya. Yang artinya benda tersebut bisa kita hitung, berbentuk 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, countable noun ini adalah benda atau objek yang dapat kita hitung. Kita bisa menghitungnya dengan 1 buah pisang, 2 buah pisang, 3 buah pisang, dan seterusnya. Sedangkan di sebelahnya ada uncountable noun, artinya benda-benda yang tidak bisa dihitung satu per satu. Contohnya, I eat rice every day. I like rice. Nah, rice adalah beras dan benda yang tidak bisa dihitung adik-adik sekalian. Benda yang tidak dapat dihitung hanya mempunyai satu form atau satu bentuk, yakni berbentuk singular atau rice saja. Nah, uncountable noun ini adalah benda yang tidak dapat kita hitung. Kita tidak bisa loh menghitung dengan 1 nasi, 2 nasi, 3 nasi, dan seterusnya. Tetapi kita menggunakan takaran jika kita menghitung benda-benda yang tidak bisa kita hitung. Kita kembali ke contoh dari countable noun ya. Ada examples of noun usually countable. Di sini ada beberapa contoh dari noun yang biasanya bisa dihitung. Contohnya, there is a beach near here. Ada sebuah pantai dekat sini, artinya satu buah pantai. Anis was singing a song. Anis kemarin sedang menyanyikan sebuah lagu. Lagu itu bisa dihitung ya, 1 lagu, 2 lagu. Selanjutnya, it was not your fault, it was an accident. Itu bukan kesalahanmu, itu adalah sebuah kecelakaan. Kecelakaan bisa dihitung. Next, there are no batteries in the radio. Tidak ada satupun baterai di dalam radio. Baterai adalah benda yang bisa dihitung, begitupun dengan radio adalah benda yang bisa kita hitung. Yang terakhir, we haven't got enough cups. Kita belum mendapat cangkir yang cukup. Cups atau cangkir adalah benda yang bisa kita hitung. 1 cangkir, 2 cangkir, begitupun seterusnya. Adapun contoh dari uncountable noun atau benda-benda yang tidak bisa dihitung adalah there is sand in my shoes. Ada pasir di dalam sepatu saya. Pasir adalah benda yang tidak bisa kita hitung. Biasanya kita menggunakan takaran untuk menyebutkan seberapa banyak benda tersebut. Anis was listening to some music. Anis sedang mendengarkan beberapa musik. Nah, perlu diingat adik-adik sekalian, musik adalah benda yang tidak bisa kita hitung. Sedangkan lagu adalah benda yang bisa kita hitung. Kira-kira kenapa ya? Musik, di dalamnya terdapat banyak sekali instrumen, dari gitar, kemudian piano, drum, dan lain sebagainya. Dan semua komponen itu menyatu dan menghasilkan sebuah musik. Oleh karena itu, musik ini adalah benda yang tidak bisa kita hitung karena bisa berkelanjutan, bisa panjang sekali, dan juga bisa pendek sekali. Sedangkan lagu biasanya diciptakan oleh seseorang dalam satu paket dan satu judul. Sedangkan musik tidak seperti itu. Contoh selanjutnya, have you got any money? Sudahkah kau mendapatkan beberapa uang? Uang adalah benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kira-kira kenapa nih penjelasannya adik-adik sekalian? Uang adalah benda yang tidak bisa kita hitung. Yang kita hitung selama ini adalah nilai dari uang tersebut, bukan lembarnya. Contohnya, 1.000 rupiah. 1.000 rupiah kita hanya membutuhkan 1 lembar uang yang bernilai 1.000 rupiah, bukan jumlah kertasnya yang harus 1.000 lembar. No, jadi selama ini yang kita hitung dari uang adalah angka, nilai, atau nominalnya, bukan dari benda uang itu sendiri. Oleh karena itu, kenapa
uang adalah benda yang tidak bisa kita hitung. Selanjutnya, it was not your fault, it was a bad luck. Itu bukan kesalahanmu, itu adalah keberuntungan yang buruk. Keberuntungan adalah benda yang tidak bisa kita hitung karena ada banyak sekali keberuntungan dalam hidup ini dan jumlahnya pun tak terhingga. Selanjutnya, we haven't got enough water. Kita belum mendapatkan air yang cukup. Air adalah benda yang tidak bisa kita hitung kecuali kita menggunakan takaran pada air tersebut. Oke, adik-adik sekalian, di next slide kita akan bahas lebih lanjut. Oke, selanjutnya pada table countable, kita bisa menggunakan countable noun dengan singular. A, an, the, my, etc. Nah, adik-adik sekalian, sekali lagi Miss ingatkan yang belum mempelajari singular dan plural, adik-adik sekalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini ya. Kita bisa menggunakan countable noun dengan singular seperti I want a banana. Saya mau sebuah pisang. Kemudian, there's been an accident. Telah terjadi sebuah kecelakaan. Artinya kita bisa menjelaskan bahwa kecelakaan dan pisang itu satu buah saja. Selanjutnya, pada countable, kita bisa menggunakan bentuk plural tanpa a, an, the, dan juga my. Kita bisa menggunakan bentuk plural tanpa ada bantuan dari determiners atau a, an, the, dan lain sebagainya. Contohnya, I like bananas. Accidents can be prevented. Saya suka banyak pisang, misalnya. Dia tidak cukup makan satu pisang, cukupnya 2, 3, dan seterusnya. Atau accidents can be prevented. Atau kecelakaan-kecelakaan yang terjadi sebenarnya bisa dicegah. Jadi kita bisa menggunakan bentuk plural pada countable noun. Selanjutnya pada tabel uncountable, kita tidak bisa menggunakan istilah singular pada uncountable. Nah, jika kita harus menempatkannya pada singular, maka harus ditempatkan pada suatu ukuran. Ini yang tadi kita bahas nih, bahwa jika kita ingin menghitung suatu benda yang tidak dapat dihitung, kita bisa menggunakan takaran. Contoh, a bowl of rice, semangkuk nasi. A piece of music, sebuah potongan musik. A drop of water, satu tetes air. A game of tennis, sebuah permainan tenis. Nah, adik-adik sekalian, itu adalah beberapa contoh yang menggunakan takaran. Jadi, jika kita ingin menghitung benda-benda yang tidak bisa dihitung satu persatu, kita bisa menggunakan takaran. Contohnya, sesendok gula, sesendok nasi, seember air, dan juga satu botol minuman. Seperti itu ya, apakah sudah bisa dipahami? Nah, adik-adik sekalian, selain itu, kita juga bisa menggunakan bentuk plural tanpa menggunakan ukuran. Contohnya nih, I eat rice every day. Saya makan nasi setiap hari. Di sini tidak disebutkan takarannya, apakah dia mau makan nasi satu mangkok satu hari atau satu sendok satu hari, tidak dijelaskan. Ia hanya menyebutkan saya makan nasi setiap hari. Itu bisa kita gunakan langsung ya, tanpa menggunakan takaran. Jika kita ingin menggunakan takaran, maka bentuknya harus singular. Contoh lain, can you hear music? Bisakah kamu mendengar musik? There is blood in your shirt. Ada darah pada kaosmu. Di sana tidak dijelaskan darahnya seberapa banyak, tetapi ia hanya menceritakan ada darah yang terdapat di kaosnya. Oke, adik-adik sekalian, kita akan lanjut dulu ke next slide. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah poin yang penting. Nah, kita bisa menggunakan kata some dan any pada keduanya. Bisa pada countable dan bisa pada uncountable, tetapi penggunaannya berbeda. Kita bahas dulu yang countable. Kita bisa menggunakan kata some dan any dengan bentuk plural dari uncountable nouns. Contohnya seperti we sang some songs. Did you buy any apples? Some dan any itu artinya beberapa. Some dan any artinya beberapa. We sang some songs. Kami menyanyikan beberapa lagu. Did you buy any apples? Apakah kamu membeli beberapa buah apel? Pada uncountable, kita juga bisa menggunakan kata some dan any. Contohnya, we listened to some music. Kami mendengarkan beberapa musik. Did you buy any apple juice? Apakah kamu membeli beberapa jus apel?
Jadi some dan any bisa digunakan pada keduanya ya. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan kata many dan few untuk countable saja. Tidak bisa digunakan pada uncountable. Kita bahas lebih dulu pada tabel yang countable noun. Pada paragraf kedua, kita juga menggunakan many dan few untuk bentuk plural dari countable nouns. Penggunaan many dan few bisa digunakan untuk mengatakan jumlah benda yang dimaksud. Contohnya, we didn't take many photographs. I have a few jobs to do. Jadi many yang berarti banyak dan few yang berarti sedikit. Tetapi many dan few hanya digunakan pada countable saja. Contoh, we didn't take many photographs. Kami tidak mengambil banyak foto. I have a few jobs to do. Saya mempunyai sedikit pekerjaan yang harus dilakukan. Berarti bisa dihitung. Fotograf adalah foto dan itu bisa dihitung 1 foto, 2 foto. Kemudian jobs itu bisa dihitung 1 pekerjaan, 2 pekerjaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada tabel uncountable di paragraf kedua, kita juga bisa menggunakan kata much dan little untuk bentuk plural dari uncountable noun. Nah, adik-adik sekalian, jika many dan few artinya banyak dan sedikit, itu digunakan pada countable, sedangkan much dan little yang berarti sama, much artinya banyak, little artinya sedikit, tetapi itu hanya digunakan pada uncountable saja. Penggunaan much dan little bisa digunakan untuk mengatakan jumlah benda yang dimaksud. Contoh, we didn't do much shopping. I have a little work to do. Kami tidak banyak belanja. I have a little work to do. Saya mempunyai sedikit pekerjaan untuk dilakukan. Shopping adalah sebuah kegiatan berbelanja di mana hal ini tidak bisa dihitung. Jika bisa dihitung, itu adalah jumlah belanjaannya, tetapi pekerjaan atau kegiatan shopping itu sendiri tidak bisa dihitung. Kemudian contoh yang kedua, I have a little work to do. Saya mempunyai sedikit pekerjaan untuk dilakukan. Work di sini adalah pekerjaan yang harus dia lakukan, tetapi bukan pekerjaan yang tetap. Contoh job itu adalah sebuah pekerjaan tetap. Contohnya seperti doctor, kemudian teacher, farmer, dokter, guru, petani itu adalah sebuah pekerjaan. Sedangkan work adalah sebuah pekerjaan yang harus dilakukan pada job itu sendiri. Contohnya sebagai guru kita harus mengajar, kemudian menulis absen, kemudian memeriksa nilai, memberikan nilai, kemudian memeriksa catatan, dan lain sebagainya. Itu adalah work. Contoh lain adalah dokter. Dokter is a job. Dokter adalah sebuah pekerjaan. Tetapi work, pekerjaan di dalam job itu sendiri adalah memeriksa pasien, menyuntikkan pasien, memberikan obat, memberi resep obat, dan lain sebagainya. Itu adalah work. Dan work ini tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah jobs. Oke, kita ke next slide. Ada apa lagi? Ya, ini adalah surprise exercise. Ini adalah latihan soal. Fill in the blank with suitable words in the following table. Use A or N when necessary. Tugas adik-adik sekalian adalah mengisi blank atau tempat yang kosong di bawah ini sesuai dengan kata-kata yang ada di dalam tabel berikut ini. Di dalam tabel ada language, sugar, days, meat, key, space, biscuits, cue, letter, dan juga question. Adik-adik sekalian silakan dicocokkan ke dalam kalimat tersebut. Jangan lupa, many dan few itu digunakan untuk countable noun, sedangkan much dan little digunakan untuk uncountable noun. Oke adik-adik sekalian, selamat mengerjakan. Okay guys, I think that's all for today. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and share so that this video can be useful for many people. Jawabannya jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Okay guys, I'll see you around.